Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang prinsip-prinsip tata letak. Setelah sebelumnya kalian membahas unsur-unsur tata letak, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mendesain layout yang ideal, yang bagus, yang rapi dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata letak. Jadi prinsip-prinsip tata letak lebih fokus tentang tadi ya, cara menatanya, menata desain, menata. Kalau kemarin saya analogikan lab komputer, bagaimana kita menaruh AC-nya, apakah ditaruh di bawah, TV ditaruh di jendela atau gimana, yang bagus seperti apa, apakah seperti itu atau gimana, itu kan pasti kita belajar menyusun prinsip-prinsip tata letaknya. Nah, pada desain grafis, prinsip-prinsip tata letak terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kesebandingan atau disebut juga dengan proportion atau proporsi atau proporsional sebuah objek atau gambar atau apapun itu. Kesebandingan atau proporsi merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar, antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan unsur secara keseluruhan. Sejak zaman klasik sudah digunakan teori kesebandingan yang dikenal dengan the golden section atau disebut juga dengan the golden ratio, divine proportion atau the golden mean. Jadi mengenai proporsi, sebelum melangkah di pembahasan tentang proporsi, saya akan mengulas sedikit bahwa prinsip-prinsip tata letak itu luas ya. Jadi tadi saya sebutkan 6. Sebenarnya kalau di pembahasan lain itu tidak mengikat, artinya ya kira-kira 6 seperti itu. Ada yang dijabarkan lagi atau dikelompokkan menjadi lebih luas atau gimana, nanti beda-beda ya. Terus yang kedua, prinsip-prinsip tata letak juga kita membahas tentang rasa dalam mendesain. Jadi ini beda kalau kita kurang dalam insting mendesain ya, feel-nya kurang, instingnya kurang, ini akan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata letak. Jadi nanti sambil kita belajar, untuk seterusnya kalian lebih sensitif terhadap desain apapun itu, entah baliho atau banner atau spanduk, itu tata letaknya seperti apa. Nah, saya harap dengan belajar prinsip-prinsip tata letak kalian akan lebih sensitif lagi untuk mengasah insting kalian, mengasah feel kalian, mengasah rasa kalian dalam mendesain. Oke, saya mulai. Kesebandingan atau proportion merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat. Golden section atau golden ratio itu ada pembahasan sendiri sebenarnya, dan ini menurut beberapa orang ini salah satu rasio emas yang tepat dalam menyusun sebuah gambar atau sebuah tata letak. Pada foto Mona Lisa ini katanya ini menggunakan golden section atau golden ratio. Beberapa logo seperti logo Apple, logo Google, Twitter itu juga katanya menggunakan golden ratio dengan perbandingan yang simetris dan rapi lah. Kata bahasa simpelnya rapi seperti itu. Kita skip. Kesebandingan dalam tata letak menekankan pada ukuran dari unsur-unsur layout yang akan disusun dan sejauh mana peran unsur tersebut sehingga menentukan ukuran yang sesuai untuk menciptakan keharmonisan tampilan layout. Saya persingkat saja. Untuk proporsi saya beri analogi seperti jodoh ya. Sampean pasti tidak asing bahwa di Jawa itu ada istilah bibit bobot bebet, ya. Di mana saja, nggak hanya di Jawa sebenarnya, bahwa anaknya raja biasanya tidak bisa atau susah untuk dijodohkan dengan yang bukan keluarga raja, atau bukan keluarga tokoh, bukan keluarga sultan, ya. Itu namanya proporsi dalam perjodohan, misal kayak gitu. Untuk proporsi dalam desain itu luas sekali, nggak sekedar 1-2 contoh, tapi lebih kompleks lagi, dan ini semoga sampean paham ya. Saya beri analogi sedikit. Pertama, misal dalam mentransformasi sebuah objek atau sebuah foto atau sebuah gambar, kita tidak bisa mentransformasikan objek, atau misal dalam hal ini meresize, merubah ukuran baik membesar atau mengecil, tidak bisa sembarangan ya. Ada beberapa tekniknya agar gambar yang kalian resize itu tetap proporsional.
Nah, saya beri contoh di sini saya membuat objek poligonal. Nah, ini ukuran yang saya buat dari awal, ukuran asli seperti ini. Kemudian ini akan saya ubah ukurannya menjadi lebih kecil, tapi dengan cara yang salah, ya. Nah, perhatikan di sini ada beberapa titik-titik transformasi untuk di Corel ya, untuk di Adobe Illustrator mungkin berbeda ya, tapi secara garis besar semua aplikasi grafis memiliki titik-titik transformasi yang berguna untuk memutar objek, membesar kecilkan objek atau memiringkan objek dan sebagainya. Nah, di Corel Draw ini langkah yang salah dalam meresize objek adalah kalian resize dengan menarik titik di sebelah kanan atau titik transformasi di sebelah kanan atau kiri yang secara horizontal itu. Coba ya, ini saya coba beri contoh. Nah, seperti ini hasilnya. Objek akan menciut. Cara Jawane apa? Kempet, ya. Ini yang dari sisi horizontal kanan kiri. Jadi ini tidak tepat. Kemudian saya coba cara yang salah lagi, yaitu dari posisi atas atau titik atas. Di sini juga akan malah gepeng objeknya. Jadi nggak bisa kita mengecilkan objek dengan cara manual dan asal-asalan seperti ini. Nanti nilai proporsi objeknya akan berubah total dari yang awal tadi saya buat seperti itu ya. Nah, ini saya beri contoh cara yang benar dalam mentransformasi objek, dalam hal ini meresize atau membesar kecilkan objek, yaitu dengan cara sampean menarik atau menggerakkan titik transformasi di bagian pojok, baik pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, pojok kiri atas. Seperti ini saya contohkan. Nah, ini objek akan tetap bentuknya masih sama dengan bentuk yang asli, cuman ukurannya saja yang mengecil. Atau ini misal sampai perbesar, nah seperti ini. Ini hampir ada di semua aplikasi grafis ya, baik Illustrator, baik yang mobile atau yang desktop. Di mobile ada Canva, ada macam-macam. Nah, itu semuanya juga ada titik transformasi objeknya, ya. Cuman fungsinya mungkin lebih berkurang ya. Kalau di Corel Draw ini saya beri contoh, di sini bisa kalian buat untuk memiringkan objek atau memutar. Nah, seperti itu. Di Illustrator mungkin berbeda, tapi intinya sama, biar sampean nggak asing. Nanti akan dibahas sendiri di pembahasan tentang Corel Draw dan Adobe Illustrator. Nah, ini contoh dari proporsi sebuah objek. Gambar juga sama, sampean nanti mengubah ukuran gambar itu ya kira-kira pakai cara tadi lah. Ubahlah dengan bagian pojok ya, dari bagian pojok tadi. Di aplikasi Infinity Design misal kayak di Android ini juga dari pojok saja lah. Kecuali memang aplikasi itu nggak support ya, nggak support transformasi yang apa itu istilahnya, transformasi yang rapi, nggak support ya sudah, nikmati aja udah. Nah, kalau aplikasi yang support, nah itu bagus itu. Kemudian saya beri contoh proporsi pada transformasi gambar. Nah, di sini gambar yang saya buat, gambar desain vektor, ini sudah saya konversi ke bentuk JPEG atau ke bentuk raster. Nah, di sini ini gambar dari awal saya desain seperti ini. Ya, ini gambar aslinya dari foto, kemudian saya tracing ke vektor. Ya, ukuran wajahnya memang seperti ini. Proporsi wajah dari pertama kali jepret kamera, kemudian saya trace ke vektor, ya memang seperti ini. Ya. Nah, hasil karya vektor ini kalau kalian besar kecilkan secara salah, hasilnya ya tadi tidak proporsional. Meskipun sampean hafal ukuran terakhir kira-kira seperti ini misal, itu tetap aja nggak proporsional ya. Saya beri contoh. Ini saya copy jadi dua. Yang ini ukuran asli, yang sebelah sini saya ubah dengan ukuran dengan cara yang salah ya. Saya ubah dengan cara yang salah. Seperti ini. Saya memainkan feeling saja. Kelihatannya seperti ini dan kelihatannya seperti itu. Hasilnya susah kan untuk menyamakan dengan ukuran yang asli gitu. Nah, makanya sampean mulai sekarang kalau membesar kecilkan objek, gunakanlah sisi pojok. Ini nggak semua aplikasi harus menggunakan pojok ya, tapi mayoritas aplikasi menggunakan sisi pojok. Tapi kalian pasti dari sini udah dapat feel bahwa objek atau gambar ketika dirubah dengan cara yang salah, maka bentuknya juga akan berubah. Proporsi bentuknya akan berubah. Nah, ini yang benar seperti ini ya.
Nah, ini udah tetap masih sama, cuman ukurannya mengecil atau sampai mungkin perbesar dan lain-lain ya. Oke, mulai sekarang kalian sudah paham cara mendesain atau cara mentransformasi objek dengan tadi proporsi yang tetap terjaga. Kemudian contoh proporsi lain adalah kita menggunakan garis-garis. Tadi kan dicontohkan golden ratio ya. Golden ratio itu lebih kompleks lagi, sedangkan yang sering digunakan dalam cetak itu menggunakan teknik grid system atau garis-garis virtual. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan grid system untuk menjaga kesejajaran teks. Contoh ya, teks di sini ya. Saya sejajarkan. Ini juga ada beberapa garis virtualnya. Kemudian di sini juga saya sejajarkan. Oke, ini sejajar semuanya, ada garisnya. Ini juga. Kemudian yang bawah masih sama, sini sejajar. Jadi satu garis ini untuk beberapa halaman. Gitu. Saya buat satu garis ini. Nanti kalian akan belajar sendiri ya ketika masuk ke bab CorelDRAW ya, tingkat lanjut ya. Itu akan dibahas mengenai guides atau perataan objek. Rata kanan, rata kiri itu hampir ada di semua semua aplikasi pengolah gambar atau pengolah teks, baik di Word, Excel dan lain-lain, itu pasti ada istilah alignment ya. Baik rata kanan, rata kiri, rata tengah horizontal atau vertikal. Itu semuanya dibahas. Seperti contoh di sini semua teksnya rata kiri. Nah, ini ada full justify seperti ini. Itu pasti ada, nanti kita belajar lagi lah. Yang penting sampean tahu analoginya ya. Ini saya beri contoh lagi tentang perataan objek. Nah, bentar. Ini balancing, nanti akan dibahas di poin kedua. Proportion mana? Nah, di sini saya beri contoh tentang bagaimana si proporsi itu berjalan ya. Bagaimana tadi kan kita bahas proporsi dari sisi resize ya, atau mentransformasi objek. Sekarang proporsi dari sisi ukuran ya. Misal sampai membuat rumah, ukurannya ya pasti nggak jauh berbeda dengan batang pohon dan daunnya ini. Artinya masih imbang gitu. Misal sampean bikin kan Pak, misal sampean tanya ya, Pak, kan ada pohon yang memang besar sekali. Oke, pohon yang besar sekali itu hanya 1:berapa saja. Ukuran pohon yang memang seperti ini, ya harus imbang lah sama rumah. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, kan ada Pak pohon kecil itu bunga-bunga, itu bukan pohon namanya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Pak ada juga pohon yang besar, enggak. Kita bicara pohon yang umumnya pohon. Umumnya pohon di depan rumah itu seperti apa? Nggak terlalu besar dengan rumahnya, juga nggak terlalu kecil. Itu namanya proporsi. Kemudian saya beri contoh yang lain seperti di sini saya memberi garis-garis virtual untuk menjaga proporsi antar teks, antar objek, antar logo dan lain-lain. Contoh di sini ya, di sini sampean bisa ketahui bahwa kita harus menjaga proporsi desain kita dengan serapi mungkin. Di sini teks, bagian atas teks atau ini logo informasi mengenai SMK atau sosial media ya. Lalu ada lagi di halaman selanjutnya. Ini satu garis tapi bisa digunakan untuk berbagai halaman. Nah, di sini juga sampean bisa perhatikan bahwa mesin cetak ini berada di belakangnya komputer. Otomatis dia tidak bisa kita bikin terlalu besar, juga tidak bisa terlalu kecil. Harus balance, harus proporsi. Oke. Jadi ini tengah-tengah lah. Jadi angle-nya kira-kira dia di belakang komputer. Kita lanjutkan lagi. Umumnya mesin cetak stiker atau cetak kertas ya, yang ukuran seperti ini itu ya nggak jauh beda dengan ukuran manusia. Ya, ini posisi angle-nya dari belakang atau manusianya, orangnya ada di belakang. Jadi saya kira ini udah proporsi ya. Dari awal desain seperti itu, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini kalian nggak bisa dong buat beri gambar ini terlalu besar misalnya. Laptop sama HP sama penggaris apakah ideal seperti ini? Nah, ini namanya
proporsi. Flash disk nggak mungkin dong kalian kasih misal ini kayak apa ilustrasi flash disk penggaris sama HP tapi ukurannya jomplang dengan ukuran laptopnya ya. Misal ini juga sama, apa ini gelas sampai bikin secara jomplang itu juga kurang tepat. Gelas macam apa yang sebesar ini gitu loh sama laptop. Jadi itu namanya proporsi. Jadi luas sekali pembahasannya, silakan dikembangkan sendiri. Ini namanya pen tablet, nanti kalian juga akan belajar seperti ini contohnya ya. Ini ada ballpointnya. Nah ini ada ballpointnya, nanti ada beberapa tombolnya, bisa kalian buat untuk menggambar atau membuat sketsa ya, dihubungkan di komputer. Kalau ini memang ukurannya yang di ilustrasi ini memang lebih besar ya, beda. Tapi kira-kira ya seperti inilah pentab sama ini. Ini yang spidol-spidol itu ya. Nah, fungsi dari garis-garis tadi juga digunakan selain untuk di halaman pertama juga untuk halaman terakhir, yang mana biar teksnya ini, teks informasi ini tetap sejajar dengan yang pertama ya, halaman pertama. Ini semuanya saya buat proporsional. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya adalah balancing atau keseimbangan. Keseimbangan berkaitan erat dengan bagaimana desain kita tidak jomplang ya. Misal dalam satu halaman kita tidak mendesain asal-asalan. Ya, seperti saya beri contoh gambar di sini ya, balance. Nah, di sini nanti balance atau keseimbangan itu ada dua, yaitu simetrikal dan asimetrikal atau asimetris. Ya, simetris sama asimetris. Kalau simetris ya seperti ini, kanan kiri rata semuanya sejajar, simetris. Kemudian asimetrikal, kanan kiri terkesan jomplang tapi simetris. Batasan dari sini ke sini, ini ke sini ya. Saya coba zoom. Nah, batasan dari sini ke sini itu imbang semuanya, apa itu balance. Jadi ini disebut asimetris atau tidak formal. Nah, saya coba jelaskan. Setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Dalam hal estetis ini saya akan menyinggung juga dalam kita beragama pun dalam kita beragama pun mengenal yang namanya estetika dan etika. Maksudnya gimana itu? Saya jelaskan ya. Etika itu kira-kira sampean dalam beragama. Contoh dalam agama Islam, sebagai cowok kita harus menutup aurat dengan batasan-batasan tertentu. Misal dari perut pusar sampai lutut. Itu berarti dengan kita menutup aurat itu sudah cukup kita untuk melaksanakan sholat, sudah cukup kita untuk keluar, okay? Udah selesai lah tanggung jawab kita dalam menutup aurat. Tapi tidak berhenti di situ. Kita juga harus mengenal tentang estetika. Mungkin nggak kita ke sekolah sudah disediakan seragam tapi sampai ke sekolah pakai handuk yang sekedar nutup pusar sampai lutut ya. Meskipun ya sampai bisa aja mengelak, Pak saya kan sudah menutup aurat, iya tutup, tapi nggak begitu caranya, ada estetikanya, okay? Ada keseimbangannya, nggak terus gitu sampai ke masjid pakai gitu, Jumatan yang cowok pakai handuk aja dilokno wong kayak ku karepmu piye ya, ini pentingnya tutup aurat ya, itu tetap lucu ya. Jadi harus ada balancingnya, harus ada rasanya, seperti itu. Jadi kita mengenal etika dan estetika. Saya lanjutkan, hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan akan lebih terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Ini saya singgung lagi bahwa prinsip-prinsip tata letak itu berkaitan dengan bahasa-bahasa yang lebay, okay? Bahasa-bahasa filosofis, bahasa-bahasa yang mungkin secara pemahaman kita agak kesulitan, tapi prakteknya atau simpelnya itu bahwa kita harus menata desain sebaik mungkin, serapi mungkin. Intinya seperti itu sebenarnya.
Nah, ini saya akan beri contoh. Di sini ada dua keseimbangan seperti tadi, keseimbangan simetris atau simetrikal, atau formal balance atau keseimbangan formal. Seperti ini, okay. Kanan kiri sejajar secara horizontal, bentuk artinya ukurannya masih sama, okay. Simetris. Kemudian di sini juga perataannya sama, okay. Perataan secara horizontal itu tengah semuanya. Kemudian dari sini juga sama, dia balance secara vertikal, maaf salah. Di sini vertikal sama, di sini vertikal sama. Ini horizontal sama penuh, ya, sama-sama terisi gitu. Lalu keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang. Jadi ini agak susah diimplementasikan, tapi dengan feel yang terus terasa, dengan rasa desain yang terus terasa, insya Allah sampai nanti punya apa itu, basic lah untuk membuat keseimbangan asimetris atau untuk mengimplementasikan keseimbangan asimetris. Ya, saya beri contoh. Di sini saya menggunakan keseimbangan simetris, kanan kiri semuanya terpenuhi lah kira-kira. Ini nggak mungkin sampean beri halaman depan ini kosong melompong seperti ini, atau di sini sampean sudah kehabisan ide, kemudian ini sampai kosongin gitu aja. Nah, berikan saja ilustrasi untuk menutupi lubang di sini gitu loh. Ini saya beri ilustrasi apa? Gambar Maulid Nabi. Nah, jadi ketika ide-ide kalian sudah habis dalam menyusun tata letak, ini harus ditaruh di mana? Ini kok materinya atau kontennya sudah selesai, tapi masih ada beberapa part yang kosong. Ya, ini bisa sampai perbesar saja, misal teksnya ya diperbesar, tapi kan lucu. Normalnya teks dalam brosur itu sebenarnya sudah ada standar ya, standar yang sebenarnya nggak paten, tapi orang sering membuat itu. Jadi bentuk font nanti pas kita membahas anatomi huruf, membahas font, itu sebenarnya ada poin-poin dalam menentukan ukuran huruf, nggak boleh asal-asalan gitu. Nah, itu sudah ditata semua sebenarnya. Oke. Jadi nggak bisa, wah ini daripada apa? Kayak misal gini, sampean buat buku. Ya. Jadinya 20 halaman, setelah sampean tulis semua jadinya 20 halaman. Wah, ini kayaknya nggak seru nih. Biar jadi 100 halaman, fontnya saya bikin besar-besar. Sebenarnya kan bisa seperti itu. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin ada standar penggunaan ukuran font. Nah, di sini juga sama. Ini bisa saja saya penuhi dengan membesarkan font, tapi enggak. Itu kurang tepat. Akhirnya saya beri ilustrasinya berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Nah, di sini saya beri ilustrasi Maulid Nabi tahun berapa saya lupa, pokoknya ya sekedar ilustrasi saja. Di sini kegiatannya seperti itu. Ini untuk mengisi biar nggak terlalu penuh, juga nggak terlalu lowong. Nah, yang depan memang saya buat simple karena sudah diwakili oleh background yang ada di sini, background Pondok Pesantren Al-Hamidiyah 1 ini. Oke, saya lanjut. Kira-kira balancing seperti itu ya. Keseimbangan asimetris ya seperti tadi di sini, sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah, agak jomplang tapi sedap dipandang. Ya. Kemudian yang sebelah kiri di sini sama, pohon sebelah kanan dan pohon di sebelah kiri dengan bentuk pohon yang berbeda, ya, dengan kondisi yang berbeda. Ya. Ini keseimbangan asimetris dari sisi horizontal, sedangkan ini asimetris dari sisi vertikal. Kemudian yang nomor 3 adalah irama atau ritme atau ritme. Irama adalah pola tata letak atau layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Irama menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan, getaran atau perpindahan dari unsur satu ke unsur lain. Irama visual tersebut dapat berupa repetisi maupun variasi. Catat ya, di sini ada dua pembagian tentang irama, yaitu irama repetisi dan irama variasi. Saya coba jelaskan. Nah, tadi kesebandingan sudah kita pelajari, kemudian keseimbangan, lalu irama, ritme atau ritme, kemudian nanti akan kita bahas kontras, kesatuan, dan keselarasan. Nah, sekarang kita di irama. Tadi irama terbagi menjadi 2.
Pertama irama repetisi. Kemudian irama variasi. Oke, jadi untuk memberi kesan rame, memberi kesan penuh pada sebuah karya desain, kita juga perlu memperhatikan irama ya. Baik sampai nanti objek-objek yang akan diiramakan itu mau dijadikan background atau mau dijadikan variasi atau ornamen, terserah sampean. Yang penting ini kita bisa membedakan apa sih repetisi itu, apa sih variasi itu. Jadi repetisi adalah di sini adalah irama yang dibuat dengan pengulangan unsur visual yang teratur, tenang dan tetap konsisten. Sedangkan variasi adalah pengulangan unsur visual yang disertai perubahan bentuk, lalu ukuran dan warna. Saya contohkan di aplikasi CorelDRAW. Untuk variasi, gambaran simbolnya, untuk repetisi gambaran simbolnya sampean ulang-ulang objek ini dengan bentuk yang sama, warna yang sama ya. Pak, posisinya beda Pak. Ya, semua repetisi atau variasi atau irama ya pasti berbeda tempat ya. Bukan dikopi atau diduplikat di tempat yang sama, itu beda namanya. Nah, seperti ini. Kalau misal saya buat pattern ya, dengan menggunakan ritme atau irama. Pertama saya buat gambar bintang, ini untuk anak-anak aja ini. Lalu lingkaran. Apa ini? Ungu misal. Nah, lalu ada segitiga. Saya beri warna orange. Kemudian objek-objek ini saya sejajarkan, lalu saya kopas. Ini agak kurang mepet sedikit. Nah, di sini saya kopas. Nah, ini namanya repetisi karena masih bentuk warna dan bentuknya masih sama ya. Ini namanya repetisi. Kemudian saya jadikan 2. Saya tambah lagi di bawahnya. Ini juga namanya repetisi. Pak, bentuknya tempatnya berbeda. Semua tempatnya berbeda atau tidak dalam satu tempat. Ya, tapi pengulangan objeknya dia tidak mengalami perubahan bentuk dan warna, itu namanya repetisi. Sedangkan variasi berarti dia mengalami perubahan warna. Misal tadi kan dari ukuran awal dari objek yang pertama tadi 3 objek ya, bintang, lingkaran, lalu segitiga dengan warna seperti itu. Kemudian pengulangan yang pertama ini mungkin warnanya berubah menjadi kuning, lalu di sini berubah lagi menjadi ini. Nah, itu namanya variasi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh di modul mengenai repetisi, di sini bisa kalian perhatikan ada gambar yang diulang-ulang dengan warna dan bentuk yang masih sama. Kemudian di sini variasi, di sini bentuknya masih sama, okay? Masih proporsional antara gambar satu dengan wajah satu dengan wajah lain, tapi berbeda warna, baik background, rambut maupun wajah. Lalu di sebelah kanannya, perubahan yang terjadi pada variasi ini atau pengulangan ini adalah dari sisi ukuran. Jadi ukuran pertama seperti ini, kemudian diduplikat, okay, mengalami perubahan ukuran. Nah, semakin mengecil dan sampai pojok sini mengecil. Itu namanya variasi. Ini tolong dihafalkan, nanti untuk materi ujian pasti muncul. Ya. Lalu di sini ada juga contoh dalam bidang fotografi, ada juga irama yang terbentuk secara natural. Ini difoto tentunya pakai drone ya, kalau ini dari atas karena susah moto seperti ini, atau crane lah minimal. Contoh irama yang terbentuk secara alamiah. Selanjutnya adalah kontras. Dalam menyampaikan informasi perlu disusun berdasarkan prioritas, sehingga akan muncul informasi mana yang paling penting dan yang perlu ditonjolkan. Jadi sampean nggak boleh asal-asalan memberi warna atau membentuk karakter huruf, atau misal membentuk gambar, menonjolkan beberapa informasi yang prioritas kudu
tonjolkan di situ, baik penonjolannya lewat warna atau perubahan bentuknya seperti itu. Kontras dapat Anda lakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mencolok, atau ukuran foto atau ilustrasi dibuat lebih besar, dan lain-lain. Pemilihan font yang berbeda, ya banyak lah. Pokoknya dia lebih menonjol ya. Contoh di sini modelnya menggunakan warna yang dominan merah, lalu teksnya juga dominan merah. Nah, dan teks untuk judul film ya. Di sini berbeda dengan keterangan di bawahnya ya, jadi dia lebih menonjol ilustrasinya. Lalu di sebelah kanan ini dia lebih menonjolkan warna putih atau warna yang lebih terang dibanding kegelapan di sisinya ya. Origin putih, semuanya putih, sponsornya dan modelnya. Nah, contoh yang lain bahwa kontras itu berbeda dengan kontras dalam hal adjustment gambar ya. Kan kita mengenal ada brightness, ada saturasi, ada kontras, dan macam-macam, hue color, dan banyak sekali lah dalam adjustment foto tadi. Nah, kontras di sini tuh pembahasannya tidak berhenti di situ. Jadi seperti tadi, penonjolan karakter baik warna atau huruf. Seperti contoh, saya di sini akan, maaf agak berisik, ada anak-anak. Kita menonjolkan informasi ya, misal ini, selamat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Kita buat kapital semua aja. Oke. Nah, di sini jenis fontnya semuanya masih sama, Arial. Lalu saya mau menonjolkan kata selamat dan Idul Fitri dengan cara merubah bentuknya, yaitu di sini saya buat misal menjadi tebal, di sini buat tebal, seperti itu. Itu opsi dari kontras. Bisa juga semuanya sama-sama tebal, cuman berbeda warnanya. Banyak lah ya, alternatifnya banyak. Ini misal, yang penting masih selaras, enggak terus ini merah kuning, ini mau Imlek atau mau hari raya, itu warna ya. Jadi gini, perihal warna kemudian objek itu sifatnya memang kadang kalau dalam kehidupan bersosial itu kayak klaim-klaiman gitu. Jadi kayak misal pohon cemara, sampean desain Maulid Nabi menggunakan pohon cemara backgroundnya, itu kan kurang tepat. Kenapa? Karena meskipun pohon cemara tidak beragama, tapi itu kan udah fakta bahwa pohon tersebut digunakan untuk momen-momen acara Kristiani, yaitu Natal. Begitu juga kita menggunakan warna merah kuning dalam pondok ya, temboknya merah kuning, lalu pelangnya merah kuning, atau acara Maulid Nabi, acara halal bihalal Idul Fitri dengan warna-warna merah kuning. Ini kan kesannya mau Imlek, apalagi dikasih lampion Cina misal, kan kesannya mau Imlek. Ini bukan sara ya, saya mau bicara tentang bagaimana menempatkan tema-tema dengan tepat, seperti itu. Wah, jadi warna nggak ada agamanya Pak, terus pohon nggak beragama, tapi ya gimana, udah fakta ya. Sampai nggak usah istilahnya, nggak usah sok bikin desain-desain yang provokatif atau kontroversial ya. Itu nanti bahaya ya. Kenapa? Karena kadang orang itu nggak bisa sosial ya, artinya masyarakat itu nggak bisa diajak hal-hal yang bertolak belakang dengan budaya atau fakta di masyarakat tersebut. Jadi sekarang kalian tahu bahwa penempatan tema pada desain, penonjolan prioritas, ya, informasi-informasi prioritas pada desain itu ternyata penting juga gitu. Dengan cara apapun lah, yang penting tadi tetap jaga kerapian desain kalian. Meskipun seperti ini, misal pakai pergantian warna, tadi dipertebal, atau mungkin ini pakai font yang berbeda, atau mungkin ini dimiringkan, itu penonjolannya itu ada di situ. Itu sudah umum ya. Saya lanjutkan lagi. Di sini juga ada informasi mengenai Paris dengan ilustrasi Menara Eiffel yang monumental itu. Lalu
Di belakang Menara Eiffel diberi lingkaran warna merah. Tentu orang kalau lihat ini ya pasti tertarik ya, bukan pasti ya, artinya lebih cenderung tertarik untuk melihat pertama, kemudian membaca penjelasannya. Mungkin di sini promosi atau iklan tentang kota Paris atau bagaimana, saya kurang tahu, karena ini nggak ada keterangannya nih, nggak jelas ini. Nah, meskipun sebenarnya kalau saya lihat dari sini ya kayak bendera Jepang gitu, kayak kurang tepat gitu. Tapi ya namanya desain kan, yang penting tadi rapi ya. Nah, itu tidak mengikat loh ya, sekarang sudah perkembangan desain itu udah luar biasa. Yang penting jangan barbar lah ya, asal-asalan, kowaco gitu ya. Saya beri contoh barbar, desain barbar itu ya wah kacau ya, padahal ini kan nanti dilipat, ini kan brosur 3 lipatan ya, 3-fold brosur. Sampai taruh sini, nanti ini dilipat, ikut kelipat dia. Ini namanya desain barbar ya, dia di sini, kemudian ininya logonya, waduh kacau-kacau lah. Nah, contoh ini juga repetisi nih, ini pengulangan saya buat jadi apa? Ya sekedar ornamen saja lah untuk mempercantik gitu. Kemudian di sini ada logo pendaftar, maaf ini geser. Nah, kemudian di sini ada logo apa itu? Informasi pendaftaran, di halaman selanjutnya ada informasinya panah. Nah, di sini sampai bikin tidak proporsional, misal barbar ya, dibikin besar sekali nih. Ini. Kemudian informasinya buat miring, alay seperti ini. Yo, sakarep-karepmu lah. Ya itu namanya barbar ya. Ini juga sama, fotonya wah dibikin gini. Kemudian wah variasi gitu. Ini Pak desain terkeren abad ini, Pak. Nah, ini namanya desainer barbar. Nah, ini fontnya ditarik-tarik nggak jelas ya, nggak pakai proporsi ya, ditarik-tarik nggak jelas. Wah kacau lah ya, ini namanya desainer apa? Barbar ya, nggak boleh ditiru itu. Saya lanjutkan, kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu membahas tentang kesatuan atau unity. Lalu di nomor 6 menjelaskan tentang keselarasan atau harmoni. Nomor 6 dan nomor 5 ini agak mirip-mirip ya. Yang pasti sampean terus diasah sensitivitasnya sama desain. Ya, biar apa? Biar ya tadi rasa desainnya itu muncul, feelingnya, insting dalam pertama dalam menilai desain, dalam menyusun desain, lalu mencetaknya itu pasti nanti terbentuk ya. Nah, di sini kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Prinsip kesatuan juga dikenal dengan istilah proximity yang artinya kedekatan. Prinsip ini dipakai untuk menyatukan unsur-unsur layout seperti tipografi, ilustrasi, warna, dan lain-lain. Ini hanya ilustrasi saja ya, bahwa di sini dominan dalam satu lembar halaman itu dominan circle atau elips atau lingkaran, yang lain juga diselaraskan. Ini juga sama. Di sini juga dominasi oval, round corner sama sudut lancip. Nah, kalau kalian masih bingung dengan ilustrasi ini, saya beri contoh. Mengenai tekstur ya, ini juga ada kaitannya sama kesatuan atau unity. Jadi misal desain yang kalian buat, ini saya beri contoh mengenai unity atau kesatuan. Jadi desain yang kalian buat dominan dengan tema atau ornamen atau tekstur berbasis kayu, maka pasti nggak jauh-jauh juga dari dunia perkayuan. Mungkin sampean untuk jualan meja ya, dan lain-lain ya, sampean ini sama kayak tadi ya, kayak apa, pohon Natal tadi ya, logikanya. Maulid Nabi itu kan acara Islam ya, untuk momen-momen Islam ya, salah satunya. Nah, backgroundnya selain warnanya nggak boleh warna-warna Imlek tadi, juga backgroundnya juga nggak boleh tadi seperti apa Natal ya. Selain Natal apa saja harus selaras. Selaras berarti bukan terus dikosongin ya. Kalau Natal, pohon Natal nggak boleh, atau pohon cemara nggak boleh, ganti apa? Ganti onta kayak, atau masjid
Loh, Pak, onta kan nggak beragama. Sama, tapi onta itu meskipun di Australia juga ada, di Mongolia juga ada, di Cina juga ada onta, ya di gurun Gobi itu. Tapi kan mayoritas karena Islam muncul di Arab, otomatis masyarakat taunya ya Arab itu onta, padang pasir, seperti itu. Padahal Arab sendiri juga nggak terus semuanya Islam, nggak ada Kristennya di situ, ada Yahudinya, ada macam-macam ya, nggak sekedar Islam gitu. Tapi ya namanya otak manusia udah terbentuk stigma seperti itu, ya sudah, kalian beri saja ornamen atau background berkaitan dengan Islam. Ini namanya menyatu, kesatuan. Salah satunya seperti itu, okay? Ornamen Islam contohnya apa saja ini? Padang gurun pasir, lalu apa, onta, kemudian kurma, misal pohon kurma misalnya dipakai kan, lalu apa, masjid jelas lah, kalau masjid jelas untuk Islam. Kemudian apalagi ketupat mungkin, tapi ketupat kan nggak mungkin sampai buat apa acara Maulid Nabi, karena ketupat meskipun sama-sama temanya Islam ya, tapi itu untuk momen-momen misal halal bihalal Idul Fitri itu lebih tepat seperti itu. Selamat Ramadan pakai ketupat itu juga kurang tepat. Udah gitu warnanya merah sama kuning, nah itu namanya desainer barbar ya. Silakan nanti dicari. Terus udah fontnya juga pakai font metal. Wah, underground itu yang kacau itu namanya. Nah, lanjut. Di sini udah ada contohnya ya, namanya kesatuan. Kemudian nomor 6 adalah keselarasan atau harmoni. Ya, keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, perpaduan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Keselarasan atau harmoni bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Keserasian atau harmoni dapat dicapai dengan mengatur kesamaan arah, kesamaan bentuk, meskipun berbeda ukuran atau dengan tekstur yang memiliki sifat sama. Pakailah warna gelap untuk yang memiliki memiliki karakter berat, dan warna terang untuk yang berkarakter ringan. Ini menyesuaikan ya karakter warna atau karakter bentuk. Pertama, harmoni terbagi menjadi dua, yaitu harmoni dari sisi bentuk dan harmoni dari sisi warna. Dari sisi bentuk, contohnya seperti ini, dominan oval ya, oval sampai frame-framenya itu pun dibentuk oval. Kemudian yang kedua ini warna, ada unsur warnanya juga. Selain itu dari sisi bentuk, logonya, logo Tranquility apa ini? Creation. Logonya air, lalu ilustrasinya air, lalu yang ditunjukkan ya kolam renangnya itu gitu loh, ditunjukkan airnya lah, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Untuk yang kedua adalah harmoni dari segi warna. Warna memiliki pengaruh yang amat besar karena setiap warna memiliki sifatnya masing-masing, seperti merah yang memiliki arti berani, biru yang memiliki kesan tenang, dan lain-lain. Ini contohnya poster untuk anak-anak. Anak-anak lebih menyukai warna-warna variatif. Tidak melulu di misal sampean buat desain poster untuk anak-anak ya, artinya persuasif, dimana sampean pengen anak-anak untuk membaca poster itu, atau bikin sampo untuk anak-anak, atau sabun untuk anak-anak, atau apa pasta gigi untuk anak-anak, lalu didesain dengan warna merah hitam, didesain dengan warna, lalu kalian desain dengan warna hitam dan putih dengan alasan retro atau klasik. Nah, itu kurang tepat ya. Karena faktanya anak-anak lebih suka warna-warna yang variatif. Jadi isi aja warna yang banyak seperti itu. Kalau nggak percaya, di Alfamart, Indomaret, atau Mall Matahari atau apalah yang jual mainan anak, bahan-bahan toiletries untuk anak, semuanya pasti memiliki unsur-unsur warna yang variatif. Itu namanya harmoni ya. Pandai menyesuaikan tema, pandai menempatkan tema, baik dalam sisi bentuk maupun warna, itu namanya harmoni. Ya, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan prinsip-prinsip tata letak. Saya harap sampean paham, meskipun ini kondisi pandemi, belajar hanya lewat YouTube, sampean bisa belajar di konten-konten yang lain ya, dari siapalah. Itu referensinya banyak, nggak hanya dari saya. Ini saya hanya pengen menjelaskan dari sisi saya sendiri. Kurang lebihnya sama,
Saya harap sampean paham. Lalu tetap ini dirangkum seperti di materi unsur-unsur tata letak, sampean rangkum, nggak boleh asal-asalan ya, terus diambil poinnya, judulnya saja nggak, tolong dirangkum ya, tolong usaha sampean menghargai guru, guru menghargai kalian, seperti itu. Mohon kalau ada tutur kata yang salah, mungkin belepotan atau terlalu kasar, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.